Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid din wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا فرغت فانصب وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من استغفر دبور كل صلاة 3 مرات فقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan alhamdulillah, batuk. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan kebingungan kita dunia akhirat, amin. Dan kaitan dengan tema kita pagi hari ini, jadi diawali dengan setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, disitulah mulai ada amaliyah ba'da shalah al-maktubah. Jadi ketika orang selesai salam Assalamualaikum warahmatullahi, langkah pertama adalah mengusap wajah. Dalam hadis Ibnu Sunni, Rasulullah SAW dilihat oleh sahabat, idan qada min salatihi, apabila baginda Nabi sehabis salat, artinya setelah salam, masaha wajhahu, beliau mengusap wajahnya, usap wajahnya. Wa qala, dan beliau berucap, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Jadi ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita ketika mengangkat telunjuk kita, begitu mengucapkan assalamualaikum, berhenti di situ. Bukan imam, begitu imam assalamualaikum kita ikut-ikutan, enggak. Kita yang mengucapkan assalamualaikum, berhenti assalamualaikum. Jadi ketika kita angkat jari telunjuk kita terus kemudian ucapan assalamualaikum, nah, berhenti kan. Karena awal akhir salat adalah ucapan assalamualaikum ketika dibaca mimnya kum. Di sini juga kita turunkan telunjuk kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tangan kita yang kanan kita letakkan di atas kening kita, terus ucapkan asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Jadi dari mulai pagi habis salat subuh kita minta, ya Allah, hilangkan bingung, segala duka cita, segala apapun yang kita rasakan ketidakenakan dalam diri kita. Dan ini dibaca dubura kulli salatin, diusapkan, dibaca setiap habis salat, baik fardu ataupun sunnah. Coba sama-sama, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib annil
hamma wal hazan. Hafal. Ini yang pertama. Setelah kita mengusap wajah, selesai Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian baca doa tadi, kemudian baca apa? Baca istighfar. Bagaimana istighfarnya? Astaghfirullah. Jika Nabi dilihat oleh sahabat, beliau mengucapkan istighfar tidak menyambung dengan zikir yang lainnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian menghadap ke sahabat. Ini Bukhari. Kebiasaan kita kalau habis salat baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha sampai selesai kan. Sementara Nabi mencontohkan astagfirullah, 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 dan pelan suaranya juga sir. Nah, apakah kita salah mengucapkan astagfirullahaladzim? Tidak juga. Di sini ada sebuah riwayat dari Ibnu Sunni Abu Ya'la dari Barra bin Azib bahwa Rasulullah SAW berucap, kalau dilihat dari keadaan baginda Nabi, beliau mengucapkan itu astagfirullah. Tapi kata sahabat, Rasul pernah berucap bahwa man istaghfara, barang siapa membaca istighfar, kulla salatin, setiap ba'da salat, salasa marrat, 3 kali. Apa yang dibaca? Faqala astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Membaca astaghfirullahalladzi, tidak pakai azim dulu. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahaf. Maka Allah akan hapus dosa-dosanya meskipun dia telah kabur dari perang. Jadi kalau kita perang, kabur itu termasuk kabair, dosa besar. Tapi kalau baca istighfar ini, maka dosanya dihapus semuanya. Dalam hadis ini tidak ada al-azimnya. Jadi kita jangan mentang-mentang kita lihat hadisnya, jadi kita nggak boleh pakai azim. Nggak begitu juga. Karena ibaratnya hadis itu adalah obat, fikih adalah dokternya. Antara dua ilmu ini, ilmu hadis, ilmu fikih, harus kita kuasai. Al-Quran, hadis itu adalah obat. Apotek, segala macam obat ada di situ. Ada obat demam, batuk, pilek, semua ada. Tapi kita butuh dokternya. Ini berapa dosisnya, berapa kali dimakan, untuk siapa, itulah fikih. Oleh karena itu kalau orang belajar hadis terus, semua obat dia punya, tapi dia tidak punya takarannya, dosisnya berapa-berapanya. Ada orang fikih terus, hadisnya tidak, dia bisa pandai mengobati orang, tahu obat ini untuk apa, dosisnya berapa, tapi sayangnya dia nggak punya obat. Jadi antara dua ilmu ini mesti kita kuasai. Kalau orang belajar hadis terus, pasti dia akan mengkritik ulama fikih. Kalau kita belajar fikih terus, pasti dikritik ulama hadis. Oleh karenanya kalau kita gabungkan dua ilmu ini, maka insyaallah sudah kita dokternya dan kita pun ada obatnya. Dari zaman dulu jemaah sekalian, ada pertentangan keras antara fuqaha dengan ulama hadis. Ulama hadis menyalahkan yang fikih, begitu pun sebaliknya. Seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Beliau terkenal dengan ulama fikih, tapi banyak yang mengkritik beliau. Saking fikihnya dalam, sampai dikatakan Abu Hanifah itu mengambil hukum bukan dasar Al-Quran dan hadis, tapi dasar ra'yinya, pikiran sendiri. Yang membela banyak juga.
Itu bukan karena ketidaktahuan beliau, tapi saking tabahhur fil ilm, saking beliau tinggi dalam ilmunya sehingga seperti itulah. Tahu dosis-dosisnya. Dan beliau termasuk ulama hadis juga. Tidak ada satu mazhab dari imam yang empat, dari Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, tidak tahu hadis. Semuanya ahli hadis, ahli Quran, ahli fikih semuanya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat hadis ini, siapa membaca Astaghfirullahalladzi la ilaha illa sampai selesai, kalau kita tidak belajar fikih, pasti akan mengikuti hadis ini. Nah, kata ulama fikih, dosisnya sekarang di sini adalah wa yazidu fihil azim ba'da sholati subhi wal maghrib. Nah, ini nih dibedakan. Nabi mengucapkan hadis ini itu berlaku untuk zuhur, asar dan isya. Kalau kita habis surat isya, habis surat zuhur dan asar, baca Astaghfirullahalladzi, enggak pakai azim. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau 3 waktu salat, zuhur, asar, isya. Kalau ba'da maghrib dan ba'da subuh, baca astaghfirullahal azim, pakai azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Halo? Semangat, Pak. Yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita baca istighfar, lalu membaca apa? Membaca apa? Kalau kita melihat hadisnya, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfar thalasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lalu baca la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'mah wa lahul fadlu wassana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu din walau karihal kafirun. Nah, ada lagi yang bertentangan nih. Kalau kita lihat hadis ini, seakan-akan pembenturan dengan amaliyah kita sehari-hari. Dalam hadis ini, hadis Muslim ini, Rasulullah selesai sholat istighfar 3 kali, lalu baca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Tidak melanjutkan seperti yang kita baca biasanya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak baca fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Jamaah rahimakumullah, ini obatnya ya. Tinggal dosisnya sekarang nih, fikihnya yaitu ya. Jadi bacaan ini adalah untuk obatnya seperti ini. Nah, para fuqaha mengatakan di sini disunnahkan menambahkan fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Baru tabarakta rabbana wa ta'alaita, ada tambah lagi tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, ada tambahan rabbana dan wa ta'alaita. Bolehkah kita menambah zikir melebihi zikirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini adalah Syarah Bukhari, beliau mengatakan bahwa boleh kita menambah-nambah zikir melebihi zikir Nabi.
Kalau zikir Nabi itu namanya zikir maksur. Kalau zikir yang ditambah-tambahi namanya zikir guer maksur. Hukumnya bagaimana? Kata beliau, kalau tidak menghilangkan zikirnya Nabi yang asli, maka hukumnya boleh-boleh saja. Yang kedua, dan orang yang menambahnya pun bukan orang sembarangan, ahli ilmu, orang yang sudah berilmu banyak, paham betul tentang masalah-masalah ini. Kalau orangnya tidak paham, kemudian menghilangkan hadis Nabi atau zikir Nabi, nah ini baru tidak boleh. Dulu pernah ketika Rasulullah SAW sedang sholat, begitu i'tidal, sami'allahu liman hamidah, ada di belakang seorang makmum membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Nabi tidak mengajarkan, Nabi hanya mengajarkan ketika habis sholat sami'allahu hamidah baca apa? Rabbana lakal hamdu terus mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu kan bikin Nabi. Tapi di belakang ketika mengucapkan i'tidal, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Sampai habis sholat Nabi bertanya, siapa tadi yang sholat yang i'tidal membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan? Dikira mau marah kan? Gak ada yang berani awalnya, gak ada yang mau angkat tangan, takut dimarahin. Siapa tadi? Akhirnya ada seorang sahabat mengangkat jadinya. Kata baginda Nabi, tahukah kamu ketika kau baca zikir tadi itu membuat capek malaikat, capek mereka mencatat amal kebaikan. Masya Allah. Tidak mengatakan kamu dari siapa itu? Dari siapa itu? Saya nggak pernah ajarkan, nggak pernah Nabi. Justru Nabi mendukung. Kemudian bunyi talbiyah yang biasa kita baca ketika kita umrah atau haji, labbaik Allahumma labbaik, dari Nabi, di hadisnya begitu. Tapi Ibnu Umar menambahkan labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik, tambahan beliau itu. Jadi boleh-boleh saja. Nah, yang menambahkan zikir ini bukan orang sembarangan. Dan ini sudah banyak terjadi di kalangan para ulama-ulama. Makanya ditambah hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam, terus tambahan tabarakta rabbana wa ta'alaita, baru ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah itu Nabi dilihat di sini baru baca la ilaha illallah sampai selesai kan. Sementara kita biasanya istighfar dulu baru baca ini. Allahumma apa la ilaha illallah baru Allahumma antas salam. Bahkan ada tambahan Allahumma ajinna minan nar. Nah, kalau kita lihat dari hadis Muslim ini, sepertinya ini benturan dengan kebiasaan kita. Jamaah rahimakumullah, kita akan bongkar ya, kita akan buka nih dosisnya ini. Di depan kita saya ada kitab namanya Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin ini, bahwa ketika imam sudah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam sampai selesai, maka posisi imam yang tadinya duduk menghadap kiblat diubah menjadi kemana? Ke arah kanannya atau menghadap ke jamaahnya. Allahumma antas salam, posisi antara dua. Satu, dalam hadis Bukhari, baginda Nabi kalau selesai mengucapkan ini beliau menghadap ke jamaahnya. Dari Muslim, dari Barra bin Azib, kadang-kadang baginda Nabi itu menghadap ke arah kanan sebagaimana biasa kita lakukan. Dan bahkan Barra mengatakan, saya senang sholat di sebelah kanannya baginda Nabi. Kenapa? Berharap dilihat beliau. Allahumma antas salam, dilihatkan. Menunggu Nabi suka menghadap ke arah kanan.
Nah, dua hadis ini, yang satu menghadap ke jamaahnya, kedua ke sebelah kanannya. Ternyata para fuqaha itu melihat ketika baginda Nabi hendak bertausiah, hendak ta'lim, memantau sahabat, beliau menghadap ke arah jamaahnya. Tapi ketika tidak tausiah, tidak memantau, juga tidak ta'lim, maka beliau ke arah kanannya. Jadi intinya kalau kita lihat imam sudah menghadap ke jamaah, siap-siap dengarkan tausiahnya. Atau lihat siap-siap dia memantau jamaahnya, ada yang hilang nggak jamaahnya. Itulah baginda Nabi. Ketika ada sahabat yang tidak hadir, ditanya, "Aina fulan?" Mana si fulan? Tidak ada. Ini kalau di selain Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi, si imam menurut mazhab Maliki itu tidak boleh menghadap ke arah kanan, harus ke arah kiri. Kenapa? Karena ada maqam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sopan membelakangi Nabi. Makanya di Masjid Nabawi bagi mazhab Maliki tidak boleh ke kanan. Begitu Allahumma antas salam langsung ke kiri. Dan bagaimana hukumnya imam tidak memindahkan posisinya begitu terus ke depan, enggak rubah-rubah? Hukumnya makruh. Jadi begitu Allahumma antas salam, disitulah mulai berubah duduk kita. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai, ini ada keutamaannya. Yang pertama, ketika orang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, dan dibaca setiap salat fardu. Ini sahih hadisnya. Kana ka'adli asri raqabatin min walad Ismail, maka dia mendapatkan pahala seperti telah memerdekakan 10 budak dari anak-anak Ismail. Masya Allah. Baca zikir ini sama dengan memerdekakan budak 10 dari putra Ismail. Yang kedua, dan Allah catat baginya 10 kebaikan. Yang ketiga, Allah hapus darinya 10 dosa. Yang keempat, Allah angkat untuknya 10 derajat. Yang kelima, harinya Allah akan jaga dari segala apapun yang tidak dia sukai. Yang keenam, Allah pun akan jaga dari keburukan syaitan, dan tidak akan pernah ada dosa baginya terkecuali apa? Tidak akan ada dosa yang ada pada dirinya kecuali syirik. Semua dosa artinya dihapus Allah Ta'ala, kecuali dosa syirik tidak hilang. Nah, para fuqaha mengatakan hadis ini berlaku keutamaannya tadi apabila dibaca 10 kali. Yang kedua, qabla an yatakallam, tidak didahului dengan zikir-zikir yang lain, terkecuali istighfar boleh. Yang ketiga, wa huwa sanin rijlaihi, dan posisi duduknya masih begitu, tidak diubah. Jadi kalau diubah posisi duduknya, Allahumma antas salam dirubah, kemudian baca la ilaha illallah, maka keutamaan tadi tidak ada. Sini makanya kan. Jadi kalau Allahumma antas salam duluan kan dirubah posisinya, Allahumma antas salam, baru la ilaha illallah, hilang keutamaan tadi. Dapat pahala, terhapus dosa, naik derajat, dijaga dari keburukan, dari setan juga. Bayangkan banyak itu, tapi itu syaratnya 10 kali dibaca. Yang kedua tidak boleh dahulu dengan ucapan yang lain kecuali istighfar. Yang ketiga, jangan mengubah posisi duduk kita. Nah, para fuqaha kenapa mereka demikian? Astagfirullah, la ilaha illallah, baru Allah SWT, karena akan merubah posisi. Dan etika seorang makmum
ketika berjamaah sepanjang imam belum mengucapkan Allahumma antas salam, dia tidak boleh meninggalkan tempat itu, duduk di situ. Setelah imam Allahumma antas salam, silakan kalau mau keluar, terkecuali benar-benar darurat, boleh setelah salam langsung keluar. Jamaah rahimakumullah. Nah, di sini dibedakan lagi zikirnya. Kita belajar fikih dulu bahwa zikir la ilaha illallah dibaca ba'dal maghrib dan ba'dal subuh menggunakan kata yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit. Baca ini ba'da subuh, ba'dal maghrib. Tapi kalau selain subuh dan maghrib seperti zuhur, asar dan isya, tidak ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumit. Kenapa demikian? Yuhyi artinya menghidupkan, wa yumit mematikan. Yuhyi ibaratnya kalau kita bangun pagi, hidup apa mati? Hidup kan, yuhyi. Sore pada maghrib ibaratnya kita mau tidur, berarti yumit. Makanya baca ini. Dan sunnahnya ketika kita baca ini la ilaha illallah di pagi harinya atau pada subuh, setelah ke-10 kalinya kita ucapkan wa ilaihin nusyur wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihin nusyur, tambah. Pada maghrib setelah wa huwa ala kulli syai'in qadir baca wa ilaihil masir. Masir kembali mau tidur, nusyur baru keluar artinya baru bangun. Ternyata ada dosisnya Pak ya, zikir kita ya. Yang mentang-mentang ada hadisnya, maka enggak begitu. Makanya kita penting belajar fikih seperti itulah. Jadi kalau astagfirullah hal azim pakai azim itu berlaku di subuh dan maghrib. Kalau bukan subuh maghrib tidak ada al azimnya. Berikutnya la ilaha illallah jika maghrib dan subuh baca yuhyi wa yumit. Subuh wa ilaihin nusyur, terakhirnya maghrib wa ilaihil masir. Nah setelah itu baru baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ini hadis Abu Dawud. Beliau tidak mengatakan dalam hadis ini hadisnya hadis apa. Beliau mengucapkan bahwa Nabi pernah mengatakan barang siapa yang mengucapkan Allahumma ajirna minan nar ba'da subuh dan ba'da maghrib, maka Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Tapi dibacanya habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Jadi zuhur, asar, isya tidak ada. Dimana kalau dibaca boleh-boleh saja, tapi tidak sunnah, tidak ada anjurannya. Jadi Allahumma ajirna minan nar berapa kali? 7 kali. Kemudian ditutup dengan salimin. Allahumma ajirna minan nari, terakhirnya salimin. Nah ada ulama yang mengkritik beliau bahwa ini hadisnya hadis lemah. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis lemah. Dan ternyata saya lihat dalam kitab Al-Azkar tentang hadis ini karya An-Nawawi bahwa Imam Abu Dawud perawinya mengatakan apabila aku mengeluarkan satu hadis dan tidak kusebutkan di dalamnya hadisnya hadis apa, maka dia la yakhruj anis sihah wal husni. Maka hadis ini tidak keluar dari sahih atau hasan. Kan? Jadi ternyata hadis itu bukan dhaif tapi hasan, setidaknya hasan. Kalau sahih terlalu tinggi mungkin ya. Hasan, jadi bukan dhaif, hasan. Jadi disunahkan membaca ini Allahumma ajirna minan nar 7 kali setiap ba'da maghrib dan ba'da
ba'da subuh. Lalu bagaimana suaranya, dikeraskan apa dipelankan? Ini nih. Karena dalam hadis Muslim, baginda Nabi itu tidak dikeraskan, dipelankan suaranya. Bahkan bukan Muslim, Bukhari. Dalam Bukhari, Rasulullah SAW itu yusirru, melankan suaranya. Sementara yang kita lihat di kalangan kita mengeraskan suaranya imam-imam kan. Saya bacakan lagi di sini tentang masalah itu. Wal jahru bihi haitsu lam yakhaf riya'an wa lam yushawwis ala nahwi musallin afdalu. Mengeraskan suara sekiranya tidak takut riya dan tidak mengganggu orang yang sholat, maka itu lebih baik baginya. Jadi kalau kita mengeraskan suara sekiranya tidak takut riya dan tidak mengganggu orang lain, maka baiknya dikeraskan suaranya. Kenapa? Karena li'anal amal fi aktsar wa tata'adda fadilatuhu lis-sami wa li'annahu yuqidu qalbal qari wa yajma'u hammahu bil fikri. Ternyata dengan dikeraskan suara itu amalnya lebih banyak manfaatnya. Di antaranya apa? Di antaranya yuqidu qalbal qari, bisa membangkitkan, menyemangatkan hati si qari, si pembacanya, dan juga bisa menghilangkan ngantuk, rasa ngantuk. Banyak manfaatnya. Oleh karena itu dikeraskan saja. Dan ini juga ada hadisnya dari hadis Muslim. Ibnu Abbas pernah berkata, ana a'rafu man, akulah orang yang paling tahu bagaimana Nabi setelah sholat. A'rafu, aku paling mengetahui, kata Ibnu Abbas, bagaimana Nabi itu setelah sholatnya. Bahwa inna raf'as sauti ba'dal maktubah kana ala ahdin Nabi, kata Ibnu Abbas. Inna raf'as sauti, sesungguhnya mengeraskan suara, ba'dal maktubah, setelah sholat fardu, itu kana ala ahdin Nabi, telah terjadi pada zaman Nabi. Jadi beliau mengatakan setelah Nabi sholat fardu itu dikeraskan suaranya. Yang Bukhari mengatakan dipelankan. Ini keras, bagaimana nih? Nah, kita gabungkan lagi. Para fuqaha mengatakan, jadi ketika Nabi hendak taklim, mengajarkan zikir, beliau keraskan suaranya. Astaghfirullah, misalnya astaghfirullahal azim. Sahabat mengikuti dari belakang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, diikuti dari belakang. Nah, ketika sahabat sudah pintar, sudah paham semuanya, Nabi memelankan suaranya. Itu maksudnya. Nah, kalau kita sudah paham semuanya tapi ada kebersamaan, ada aura yang positif, terasa bagaimana kalau ramai-ramai berzikir kan beda rasanya, auranya juga beda. Maka afdalnya seperti itu, dikeraskan suaranya. Kecuali mengganggu. Malam-malam zikir, orang pada tidur zikir di speaker, mengganggu ini. Atau mungkin ada speaker keras gitu kan. Ada orang yang terganggu bacaan sholatnya, bacaan ini itunya, maka baiknya itu dipelankan. Tidak boleh hukumnya. Kita baca Quran, Pak, baca Quran nih di dalam masjid, atau surat maghrib dikeraskan. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Tadi yang tidur samping kita, pelankan suaranya. Baca Quran juga pelankan. Kenapa? Ada yang tidur samping kita, terganggu dia gitu. Nah, oleh karena itu kalau azan sebelum subuh, kan namanya apa namanya? Azan sebelum subuh itu nggak terlalu kencang. Kenapa? Takut mengganggu kan? Nggak sekencang subuhnya. Paling baca hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, pelan-pelan gitu kan. Hah? Kalau kencang nanti pada bangun,
terganggu, takutnya itu yang dijaga. Jadi zikir keras monggo, zikir pelan juga monggo, ada riwayatnya dua-duanya. Selesai itu apa yang dibaca? Kalau kita ikuti hadis, setelah yang itu Nabi mengucapkan zikir apa? Tadi dibaca tuh panjang lebar tadi. Setelah Allah mantas salam, baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwwata illa billahil. Terus baca la, ini enggak pernah, jarang kita baca. Saya pun enggak pernah baca ini, la ilaha illallah wa la ilaha illallah, jarang kita baca. Biasanya habis itu yang biasa kita baca la ilaha illallah ajina minan nar antas salam, kita baca Fatihah. Baca Fatihah sekali, kemudian ayat kursi sekali, kemudian akhir Al-Baqarah lillahi, kemudian Syahidallah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu dibaca tasbih 33 kali. Keutamaannya kalau orang membaca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian juga Al-Ikhlas, Falaq bin Nas, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan 70 hajatnya. Barang siapa membaca Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian amanah rasuluh, syahidallah, maka Allah akan kabulkan 70 hajatnya. 30 di dunia, yang 40 di akhirat. Jadi kalau kita ada hajat Pak dalam hati kita, nggak usah ngomong pengen ini, karena kita istiqomah mengamalkan ini, Fatihah, ayat kursi, amanah rasuluh, syahidallah, maka Allah kabulkan hajat kita. Apalagi minta, kayaknya enak makan lontong sayur nih, nanti ada tuh sayur. Di sekajir kayaknya enak nih makan ini nih, makan apa, makan uduk gitu ya. Insya Allah ada nanti. Banyak yang merasakan manfaatnya. Tak perlu berdoa, hati saja kita ingin apa gitu, subhanallah, Allah kabulkan itu. Berkat apa? Istiqomah sehabis sholat, baca tadi Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah, syahidallah. Di semua sholat, bukan di semua sholat ini, dubur kulli sholatin, semua sholat dibaca. Tapi yang fardu, duha nggak usah, duha qobliyah, ba'diyah nggak usah itu. Hanya fardu saja. Nah, kemudian di sini ada yang menarik, diriwayatkan dari setengah sahabat, mereka berkata, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas hatinya, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya sama dan memaknai, dan wamaddaha, dan dia panjangkan bacaannya. Kenapa? Bitta'zim, karena mengagungkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, maka ghufira lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Maka Allah hapus darinya 4.000 dosa besar. Hanya mengucapkan kalimat ini dipanjangkan dan niat mengagungkan Allah Ta'ala dalam hatinya, sudah hilang 4.000 dosa. Bukan dosa kecil, dosa yang besar. Kalau seandainya dia tidak punya dosa besar atau habis dosanya dengan zikir ini, maka dihapuslah dosa ibu bapaknya. Bapak ibunya tidak punya dosa juga, bergeser ke tetangganya, bayangkan. Ayo sama-sama, la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah.
Biasanya yang pertama setelah Allah baca hayyun, hayyun ma'bud. Yang kedua hayyun maujud. Yang ketiga hayyun baq. Ini baca panjangkan. Selesai kita membaca itu, apa namanya yang tadi Fatihah, tasbih 33 kali. Kemudian tahmid 33 kali. Alhamdulillah. Takbir 33 kali. Ini setiap sholat fardu. Nanti di akhirnya yang 100-nya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna 100 bacaan. Dan ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, bacaan ini pun berlaku sebelum kita tidur. Ada riwayat dari Aisyah bahwasanya pernah Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, beliau capek kan di siang harinya mungkin banyak kerjaan, kecapean. Kata baginda Nabi, diajarkan kalau mau tidur baca tasbih 33 kali, kemudian baca tahmid sama, dan baca takbir sama, tutup dengan la ilaha illallah yang tadi dibacakan, maka Allah hilangkan capekmu esok harinya. Jadi kalau orang rutinkan ini, nanti besoknya Allah kasih vitamin buat kita. Vitamin apa? Segar terus kita badan insyaallah. Berkat apa? Berkat baca itu tadi. Tasbih, tahmid, takbir 33 kali setiap sebelum sholat, sebelum tidur. Dan terakhir jamaah rahimakumullah, setelah itu baru angkat tangan kita. Fa idza faragta fansab. Apabila Anda sudah selesai dari sholat, maka farghab, lanjutkan dengan berdoa. Ini sebagai tafsir ini. Apabila Anda habis sholat, maka lanjutkan dengan membaca doa. Doanya rame-rame atau sendirian, terserah. Kalau mau sendirian silakan, mau rame-rame juga silakan. Karena di antara doa yang terkabul adalah kalau kita doa rame-rame, mungkin kita tidak khusyuk berdoa, tapi ada orang lain yang mengamini doa kita khusyuk. Bisa jadi Allah kabulkan doa kita. Setelah berdoa, lalu bagaimana kalau kita bersalam-salaman setelah sholat? Apakah disunnahkan atau tidak? Saya bacakan lagi. Faidatun nih. Al-musafahah al-mu'tadah la asla laha. Jadi salam-salaman, bersalaman setelah sholat itu tidak ada sumbernya sama sekali. Tidak ada hadisnya Nabi habis sholat salaman, tidak ada. Apalagi Qur'annya tidak ada itu. La asla laha. Dapat cari kitab hadis dari mulai kutubus sittah sampai yang enggak ada. Salaman itu disunnahkan habis sholat. Tetapi wa dzakara Ibnu Abdussalam annaha minal bid'il mubahah. Ibnu Abdussalam pakar hadis ini, beliau mengatakan bahwa al-musafahah setelah sholat itu termasuk bid'ah, tapi al-mubahah, bid'ah yang mubah, yang dibolehkan. Jadi tidak sunnah, tidak wajib, boleh itu. Apalagi haram. Jadi tidak wajib, harus, tidak sunnah, tidak haram atau makruh, tidak, mubah, nggak ada hukum. Satu nih ya, pendapat Ibnu Abdussalam. Yang kedua, wastahsanahu an-Nawawi. Ini pakar hadis juga ini. Kata An-Nawawi, itu bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Hasanah bid'ahnya kata beliau. Wa yanbaghi at-tafsil baina man kana ma'ahu qabla as-shalah. Nah, di sini ditafsir. Satu ulama mengatakan mubah, satu ulama mengatakan hasan, ditafsir di sini. Makanya kalau misalnya kita belum bertemu
sebelum takbir, maka sunnah hukumnya salaman. Tapi kalau sudah ketemu sebelum takbir, maka mubah. Allahu Akbar. Ada orang datang, siapa kita nggak tahu. Nah, sunnah salaman nanti. Assalamualaikum, salaman. Kenapa? Baru ketemu soalnya. Dua pendapat ini disambung oleh pendapat yang ketiga. Wa qala ba'duhum innal musalli kal ghaib fa alaihi tustahabbu alaihi. Nih, yang ketiga mengatakan bahwa orang yang sholat, setiap orang sholat itu kal ghaib, seperti orang yang baru ketemu. Ketika dia takbir Allahu Akbar, ini alam langit nih, alam langit. Begitu Assalamualaikum warahmatullah, alam dunia, alam bumi, kan? Berarti ketika orang habis salam itu bertemu baru lagi. Nah, ini. Nah, oleh karena itu disunnahkan setelah sholat bersalam-salaman, berjabat tangan. Kenapa? Karena baru ketemu. Tadi saya ke alam langit, pulang dari sana ketemu dengan sahabat saya di dunia ini. Habis salam-salaman baru pulang ke rumah. Ini bisa kita bahas. Habis salaman selesai sudah. Jadi praktik sholat. Dari mulai kita salam, usap wajah sampai salaman udah selesai, nggak ada lagi. Nggak ada, udah mau sholat silakan, iktikaf silakan, pulang silakan. Nggak ada bahasan lagi itu. Lain cerita nanti. Bagaimana kalau pulang ke rumah Pak Ustadz? Itu bahasan lain lagi. Amaliyah di rumah itu. Ini kan amaliyah pada sholat. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah taufiknya Bapak ya. Kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini. Yang perlu kita ingat adalah bahwa fikih itu seperti dokter, tahu dosisnya. Hadis itu seperti apa tadi? Obat-obatnya, apoteknya gitu, apoteknya. Jadi kalau misalnya ada orang ahli fikih tidak bisa hadis, dia hanya bisa mengobati tapi nggak punya obat gitu. Nah, kalau ulama hadis atau banyak obat-obatan tapi dia nggak tahu dosisnya, itulah ulama hadis yang tidak belajar fikih. Kita gabungkan dua-duanya. Ilmu hadis kita pelajari termasuk ilmu fikih juga. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah bisa doa dizikirkan misalnya berpikir warham sampai 100 kali misalnya? Pertanyaan kedua, setelah sebelum salam dia buka ini Pak, Assalamualaikum. Apa ada dasarnya? Yang pertama apa? Zikir apa? Apakah doa bisa dizikirkan? Misalnya berpikir warham sampai dizikirkan Pak? Oh, dizikirkan. Doa dengan zikir lain lagi Bapak. Boleh saja boleh. Zikirkan bukan doa. Zikir mengingat Allah. Jadi doa itu biasanya dibatasi. Sepanjang kita belum khusyuk dalam berzikir, dalam berdoa, maka jangan dulu diganti yang lain atau doa yang lain. Itu aja terfokuskan tuh. Misalnya kita ingin doa apa? Doa kita banyak nih, banyak sekali kan, dari mulai minta diampuni dosa, kemudian ini dan itu. Ada satu titik yang kita perlukan nih. Misalnya kita bingung hari ini nih. Nah, ada titiknya di situ. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, kita ulang-ulang itu sampai mungkin terasa cukup. Terus ulang-ulang. Itu lebih afdol dibanding kita terus dibaca itu. Atau kita merasa banyak dosa, ada dosa kaitan dengan dosa, nah itu ulang-ulang terus. Kecuali mungkin Bapak punya ijazah, punya guru yang menganjurkan ini dibaca nih. Baca Rabbighfir warhamhu atau kalian baca nih berapa kali? Pagi 70 kali, sore 70 kali misalnya. Boleh, silakan. Jadi kalau doa-doa yang tidak ada ininya, sepanjang belum terasa mantap di hati kita, itu jangan dilewati. Terus baca ulang-ulang. Mau 3 kali, 7 kali, yang penting ganjil. Baru nanti lanjutkan dengan zikir yang lain atau doa yang lain. Boleh. Jadi boleh kita membaca zikir atau doa
ditentukan, dibatasi berapa-berapanya. Boleh, silakan. Terutama doa yang memang sangat kita butuhkan. Yang kedua, bagaimana hukumnya salam ketika orang salam dibarengi dengan telapak tangannya digerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang tahu jawabannya di sini? Ada yang tahu? Boleh enggak kalau kita salam dibuka telapak tangannya, yang kanan kan Assalamualaikum warahmatullahi, kalau yang kiri Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Enggak boleh? Dasarnya apa enggak boleh? Hah? Enggak ada hadisnya ya? Fikihnya ada enggak fikihnya? Boleh enggak? Wallahu alam. Kalau saya pribadi wallah enggak tahu. Wallahu alam. Belum saya temukan, memang belum pernah saya temukan. Dari dulu belajar belum pernah bertemu dengan itu. Masalahnya begini dan begini. Wallahu alam. Apakah maksudnya Assalamualaikum ini tujuannya dia membuka telapak tangannya ke arah sana, Assalamualaikum, persahabatan, salam dari saya, mungkin Assalamualaikum. Wallahu alam, nggak tahu, itu mungkin dari mazhab-mazhab yang lain ada mungkin, yang saya tahu tidak ada. Tapi bukan berarti kita dibuka begini haram, enggak ada haram, enggak ada. Ini sunnah, kaitan sunnah. Salam itu sunnah hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum kan sunnah hukumnya. Jadi kalau sunnah ditinggal enggak ada haram, enggak ada. Seandainya Pak, seandainya memang ini tidak ada sumbernya sama sekali, maka dia tidak keluar dari hukum makruh paling. Kalau memang tidak ada makruh hukumnya, terkecuali kita ada niat khusus. Niat khusus, kenapa demikian? Ada satu niat, tujuannya apa? Yang baik-baik tujuannya, sehingga kita buka telapak tangan kita. Tapi tujuannya apa dulu? Nah, itu dibolehkan. Jadi apapun kalau emang ada tujuannya, niatnya niat baik, maka insya Allah jadi baik nantinya. Sholatnya dengan nggak ada sholat, dan ini harus kita bedakan itu. Yang lebih harus berhati-hati kan ketika sholatnya ini. Sedangkan tadi aja Rasulullah masih membolehkan Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran mubarakan thayyiban, itu masih Rasulullah sendiri masih membolehkan. Padahal itu kalau di ini kan sudah bid'ah dalam sholat ya. Tapi itu masih membolehkan. Ini di luar sholat. Iya. Cuma kadang-kadang ketika tadi sunnah tapi tidak ada dalil, langsung diangkat menjadi bid'ah. Bid'ah dolalah kan gitu. Iya, nggak bisa. Nggak semua yang kita langgar itu yang tidak sama dengan Nabi itu bid'ahnya dolalah, nggak bisa. Makanya kalau kita belajar hadis bid'ah dolalah doang pasti begitu. Ini kan teksnya begini, bid'atun dolalatun, kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah dolalah akhirnya. Nggak ada satupun yang tidak dolalah. Nah, para fuqaha lain lagi bahasa mereka. Ada. Kalau memang bid'ah semua dolalah, kenapa diulang-ulang kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar? Kalau mau langsung aja kullu bid'atin finnar. Tapi kenapa diulang-ulang? Nah, para fuqaha di sini melihat ternyata bid'ah itu tidak semua dolalah, ada yang hasannya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah terbagi dua bagian. Satu bid'ah yang munkarah, madmumah atau dolalah. Yang kedua bid'ah hasanah. Dilihat dulu, kalau bid'ahnya memang sesuai, sejalan dengan Al-Quran, dengan hadis, meskipun nggak ada teksnya tapi sejalan dengan Al-Quran hadis, maka dia disebut dengan bid'ah hasanah. Yang haram adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baru ini namanya dolalah. Misalnya mengadakan acara maulid Nabi SAW, bid'ah, betul bid'ah? Nggak ada zaman Nabi peringati, hadirilah, nggak ada. Tapi lihat isinya apa? Isinya kalau bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, tinggalkan itu. Isinya apa? Ada baca Al-Quran, perintah. Ada baca sholawat, perintah juga. Ada baca zikir, perintah juga. Ada baca doa, perintah juga. Ada tausiah, perintah juga. Mana yang bertentangan? Nggak ada satupun. Hanya namanya doang. Tapi isinya apa? Isinya semua perintah Allah Ta'ala. Kalau ada acara maulid, isinya apa? Satu, main judi bareng.
2, mabok-mabokan bareng. 3, goyang-goyangan ayu disco. 4, kumpul dengan orang, seperti itulah. Nah, baru ini sudah bertentangan nih, isinya nggak ada satupun yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru itu namanya dolalah. Jadi cuman ininya doang, apa bungkusnya doang bid'ah, isinya mah bukan bid'ah. Sama kayak kita mengadakan halqah, hadirilah halqah hari Sabtu jam 9 misalnya. Diisi dengan siapa gitu. Ini juga bid'ah. Pernahkah Nabi menetapkan setiap Sabtu jam 9 ada pengajian? Nggak ada. Tapi isinya apa? Isinya ada baca itu, baca ini, baca tausiah. Itulah bid'ah namanya. Bid'ah. Nah, makanya kalau kita lihat bid'ah, lihat dulu sesuai tidaknya dengan Al-Qur'an atau Sunnah. Ya, Pak. Satu lagi Pak. Di belakang ada di belakang. Udah tadi udah ngacung. Jadi salam sekarang kan pinter Pak ya, udah canggih. Jadi orang kirim salam pakai stiker. Waalaikum, balas lagi ke stiker. Salam. Bagaimana hukumnya orang kirim salam dengan stiker, Pak? Assalamualaikum. Apakah wajib itu Pak kita jawab? Jadi yang dimaksud di sini adalah kan bukan stiker Pak. Jadi yang wajib dijawab itu adalah bukan pertama ucapan. Ketika orang mengucapkan salam, assalamualaikum, hukumnya wajib kita jawab. Itu pun kalau salamnya tidak didahului dengan ucapan lain. Kalau dahulu dengan ucapan lain, maka tidak wajib dijawab salamnya. Hai, assalamualaikum, ada hai dulu, nggak wajib dijawab. Halo, assalamualaikum, nggak wajib dijawab, ada hello dulu. Tapi kalau langsung assalamualaikum, hello, baru wajib. Hah? Bismillah itu kan sunnah dibaca di setiap bacaan, terkecuali tidak semua salam, tidak semua bismillah itu di awal. Tidak semua. Di antaranya apa? Di antaranya salam. Ketika orang mengucapkan salam, nggak ada sunnah baca bismillah. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Tadi la salam ba'dal kalam. Kalau sudah salam diawali dengan ucapan lain, tidak wajib dijawab. Nah, bismillah termasuk ucapan lain. Tidak sunnah baca bismillah. Tapi boleh-boleh saja, silakan bismillah berdoa assalamualaikum. Intinya nggak ada sunnah di sini baca bismillah. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai ketikan? Tadi kan ucapan, Nabi mengatakan ucapan. Siapa mengucapkan salam wajib dijawab. Nah, kalau ketikan bagaimana? Ketikan, bukan stiker Pak, ketikan. Nah, al-qalam ahadul lisanain. Jadi tulisan ketikan itu adalah ahadul lisanain, sama dengan lisan kita. Kita punya dua lisan. Satu lisan di sini, kedua lisan di sini. Apabila ucapan yang kotor haram diucapkan, maka sama, tulisan juga sama. Ketika wajib dijawab, ketika orang mengucapkan assalamualaikum, dia ketik juga sama, wajib dijawab. Tapi kalau bukan ketikan, stiker tak tak tak, nggak wajib. Gue bukan ketikan ini mah, gue paste. Ya. Sama hanya orang mentalak istrinya lewat ketikan, Pak. Aku talak kamu, satu misalnya diketik tapi tek, 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 tek. Jadi enggak talaknya. Iya kan lisan tadi kan dua lisan, satu lisan ini, dua lisan ini. Kalau memang dia yang mengetik, kemudian memang dia mengucapkan talak yang sharih yang jelas, maka jatuhlah talak. Itu nanti kita bahas itu. Apa tadi Pak? Apa lagi tadi? Kenapa Pak? Yang dimaksud
apakah zikir-zikir yang disampaikan itu semua wajib mengajarkan? Zikir-zikir apa saja? Zikir yang disampaikan Ustaz tadi loh, dari istighfar, dari apa-apa semua wajib itu mengiyakan. Habis sholat langsung diri, Karena ada beberapa juga sama kita setelah sholat langsung aja pakai zikir-zikir. Itu zikir harus di habis sholat itu harus berzikir, nggak boleh nggak ada habis sholat nggak ada zikir. Ada, takutnya kita masuk ke dalam keterangan man taraka wirdan fahuwa kirdun. Man taraka wirdan fahuwa kirdun artinya apa? Barang siapa tidak mau berzikir habis sholat fahuwa kirdun, maka dia kirdun, monyet. Lihat monyet, Pak, lagi sholat juga nggak betah, dia pengen cepat-cepat keluar kan. Terkecuali bapak ada hajat perlu, begitu assalamualaikum ada benar keperluan, silakan keluar, tapi sambil zikir jalan juga. Zikir apa yang biasa kita baca habis sholat? Saking pentingnya zikir terus habis jalan gitu kan, karena mau kemana naik mobil silakan habis jalan zikir. Bila lapar sambil makan zikirnya. Dan bisa itu. Aturkan hati kita, hati yang zikir nih, hati mungkin lidah merasa capek, silakan dengan hati zikirnya, boleh itu. Kenapa tadi? Ini satu deh, kaitannya dengan salam bukan dengan tengok kanan tengok kiri. Nah ini terkait dengan gerakan itu, bahwa pernah disampaikan gerakannya itu dan adanya kepalanya bang, tidak dengan badannya. Jadi kita melihat ada beberapa jamaah yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan badannya gitu. Sementara ada guru-guru kita yang mengajarkan hanya kepalanya saja. Ini mohon dijelaskan karena kan ini kajian yang setiap waktu ya. Ini dengan ilmunya bukan dengan sempurna. Ya. Jadi ibaratnya kalau dalam fikih itu di antara sunnah sholat, di antara sunnah hayat sholat ialah iltifat menoleh ketika assalamualaikum ke kanan pertama, kedua menoleh ke arah kiri, sampai disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi menoleh itu sampai sahabat melihat bagaimana merah pipinya beliau menoleh. Nah gini kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya. Itu menoleh itu artinya apa? Hanya kepala doang yang ditolehkan. Tapi ini kan sunnahnya begitu, assalamualaikum. Bagaimana kalau dengan badannya digerakkan? Apakah batal sholatnya? Silakan digerakkan, tapi jangan sampai assalamualaikum mimnya pertama belum kita ucapkan ini sudah keluar dari kiblat, menyimpang. Assalamualaikum. Nah kan ini hukumnya belum ada, tapi kita udah ke arah jamaah ini badannya. Berarti kita sudah membelakangi kiblat, batal sholatnya. Ya itu yang hukumnya standarnya itu sudah baca mimnya kum pertama ya, pertama silahkan Anda menoleh seluruh badan, bila perlu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini enak nih bangkunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikum dulu assalamualaikum, baru silakan diarahkan. Ini sunnah. Tidak pun kita tidak menoleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, maka ini juga nggak apa-apa, udah sunnah. Dan ketika dua iltifat menoleh kanan kiri disunnahkan ada apa? Ada saktah di sini. Ada saktah artinya apa? Berhenti sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saktah dalam sholat. Ini kalau bikin banyak nyambung lagi saktah ke sholat sana, banyak lagi cerita Pak ini. Ini udah siang nggak benar? Gantinya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi Pak ya. Insyaallah kita lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah